Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi tentang sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Video ini merupakan video part 2 yang berisi tentang materi perlindungan hukum tenaga kerja. Ini merupakan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 di semester 2. Melanjutkan materi kemarin, di materi dalam video ini tentang perlindungan hukum tenaga kerja. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perundang-undangan tentang perlindungan tenaga kerja. Tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 2, di mana berbunyi tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pasal 28D ayat 1 juga diatur bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dari pasal tersebut sudah jelas bahwasanya setiap orang itu berhak untuk memperoleh pekerjaan serta imbalan dari pekerjaan yang telah mereka lakukan, serta adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum, adanya jaminan perlindungan bagi tenaga kerja. Selain Undang-Undang Dasar mengenai tenaga kerja juga diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan industrial. Lanjut dalam materi, yaitu perlindungan pekerja atau buruh anak. Bahwasanya pengusaha dilarang memperkerjakan anak yang berada di bawah umur 18 tahun. Hal tersebut diatur dalam pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwasanya pengusaha dilarang memperkerjakan anak, namun ada beberapa pengecualian, yakni yang pertama adalah untuk anak yang berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun hanya dapat dipekerjakan untuk pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatannya. Nah, untuk memperkerjakan anak maka ada persyaratan. Yang pertama adalah izin tertulis dari orang tua atau walinya. Yang kedua, perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan orang tua. Yang ketiga adalah waktu bekerja maksimal 3 jam per hari. Kemudian yang keempat, hanya boleh dipekerjakan pada siang hari sepanjang tidak mengganggu waktu sekolahnya. Yang kelima, memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kemudian yang terakhir adalah menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk anak-anak yang berumur 15 sampai dengan 18 tahun sudah dapat dipekerjakan, akan tetapi tidak boleh dieksploitasi untuk bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan, baik ancaman atau bahaya bagi kesehatan maupun keselamatan dan moral si anak. Pada usia ini anak sudah dianggap cukup untuk melakukan hubungan kerja tanpa kuasa atau walinya atau orang tuanya tersebut. Apabila usia anak telah 18 tahun, ia sudah dapat bekerja secara umum dan normal sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi kerja atau profesi yang dia miliki. Nah, selain itu juga tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja orang dewasa. Itu mengenai perlindungan pekerja atau buruh anak ya. Kemudian setelah itu bahwasanya dilarang mempekerjakan anak-anak pada pekerjaan yang buruk. Hal ini diatur dalam pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tempat terburuk yaitu pertama, segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya itu dilarang. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi narkotika dan obat-obatan terlarang pastinya itu juga dilarang. Kemudian segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan untuk pelacuran dan perjudian. Segala pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Nah, ini beberapa tempat yang dianggap terlarang atau terburuk untuk memperkerjakan anak, terutama anak yang di bawah umur. Ini beberapa aturan-aturan mengenai perlindungan pekerja atau buruh anak. Selain perlindungan bagi pekerja anak atau buruh anak, ada perlindungan pekerja atau buruh perempuan. Ada beberapa aturan atau perlindungan
bagi pekerja perempuan yang diatur dalam pasal 76 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Yang pertama adalah pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 11 malam sampai dengan 7 pagi. Sebenarnya kalau dalam pabrik sistem lembur ya dari malam sampai dengan pagi bagi pekerja perempuan itu sebenarnya dilarang. Ya, kurang 18 tahun bagi yang kurang 18 tahun. Namun setelah lebih dari 18 tahun berarti sudah diperbolehkan. Nah, kemudian aturan yang kedua adalah dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut dokter membahayakan kandungannya maupun dirinya bila bekerja antara pukul 11 malam sampai dengan pukul 7 pagi. Kemudian pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 11 sampai dengan 7 pagi wajib memberikan makanan dan minuman serta menjaga kesusilaan dan keamanan selama dia bekerja. Kemudian pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 11 malam sampai dengan 7 pagi wajib menyediakan antar jemput. Jadi ketika buruh pabrik perempuan melakukan lembur di malam hari, itu sebenarnya pengusaha atau perusahaan wajib menyediakan jasa antar jemput bagi si buruh perempuan. Kemudian aturan yang kelima adalah tidak mempekerjakan tenaga kerja melebihi ketentuan pasal 77 ayat 2. Nah, kemudian aturan yang selanjutnya adalah jika pekerja mempekerjakan buruh atau membutuhkan waktu yang lama, maka harus ada persetujuan antara dilakukan paling banyak 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam seminggu. Ini yang dimaksud adalah lembur. Jadi lembur tambahan itu paling banyak setidaknya 3 jam dari jam dia pulang. Misalnya dia pulang kerja harusnya jam 5. Kemudian ditambah lembur 3 jam. Maka dia bisa pulang jam 8 malam. Atau lemburnya dimulai malam, misalnya jam 7 malam. Maka dia harus selesai di jam 10 malam, seperti itu. Jadi lembur maksimal itu 14 jam dalam 1 minggu dan 3 jam dalam 1 hari. Oleh karena itu perusahaan wajib membayar upah lembur untuk kelebihan jam tersebut. Kemudian setelah perlindungan bagi tenaga perempuan, ada juga waktu istirahat dan hak khusus atau hak yang diterima oleh pekerja perempuan. Di antaranya yaitu istirahat antara jam kerja minimal setengah jam selama bekerja 4 jam secara terus menerus. Jadi misalnya dia bekerja dari jam 8, maka 4 jam setelah dia bekerja berarti 8 jam, jam 8 ditambah 4 jam, maka di jam 12 dia berhak untuk melakukan istirahat. Kemudian istirahat mingguan. Istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja dan 2 hari untuk 5 hari kerja. 6 hari kerja adalah hari Senin sampai dengan Sabtu misalnya, dan hari 5 hari kerja misalnya Senin sampai dengan Jumat. Maka istirahatnya Sabtu dan Minggu. Kemudian cuti tahunan minimal 12 hari setelah bekerja selama 1 tahun secara terus menerus. Dan yang terakhir adalah istirahat panjang minimal 2 bulan setelah bekerja selama 6 tahun secara terus menerus. Hak khusus pengambilan cuti bagi pekerja atau buruh perempuan. Hak cuti yang pertama adalah pekerja wanita mengambil cuti haid tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua menstruasi. Jadi sebenarnya ketika wanita itu atau pekerja perempuan ketika haid, maka dia boleh mengajukan cuti di hari pertama dan hari kedua masa haidnya. Karena memang itu kan sakit. Nah, setiap wanita atau buruh perempuan itu berhak untuk mengajukan cuti sebenarnya. Namun memang realisasinya tidak ya, atau jarang diperbolehkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pekerja wanita berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan atau hak cuti melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah pekerja wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan sesuai dengan ketentuan dokter kandungan atau bidan. Kemudian pekerja wanita yang anaknya masih menyusui harus diberikan kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika harus dilakukan selama bekerja. Hal ini biasanya diatasi dengan cara menyediakan ruangan untuk menampung aksi bagi si pekerja perempuan yang sedang menyusui. Jadi biasanya disediakan dalam suatu perusahaan disediakan ruang khusus untuk ibu itu memeras ASI-nya kemudian menyimpan ASI-nya. Itu adalah hak setiap pekerja perempuan seperti itu. Misalnya di suatu perusahaan tidak disediakan ruangan untuk
ASI bagi ibu menyusui, nah itu menjadi evaluasi bagi si perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pekerja wanita yang mengambil cuti hamil berhak mendapatkan upah penuh. Nah, jadi itu adalah beberapa aturan-aturan hukum ya, atau pelindungan hukum yang mengatur mengenai pelindungan pekerja di bawah anak, kemudian pekerja perempuan atau buruh perempuan. Nah, sekian materi tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Materi tentang tenaga kerja ini begitu banyak. Anak-anak bisa mencari referensi dari buku ataupun materi lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.